Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk segmen Jakartaku Harapanku. Kalau tadi sudah ditemani yang katanya galau-galau, anak-anak muda. Sekarang kita mengambil segmen yang lebih luas lagi. Bisa kita ajak anak-anak muda untuk konsultasi di sini sampai ke mereka yang para dewasa. Karena kalau kita berbicara masalah Jakarta, keterkaitannya tentunya hampir semua aspek. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita undang pengarang buku dari Jakartaku Harapanku. Yang pertama, tepuk tangan paling meriah untuk Ita Sembiring. Dan oke, kalau ngomong Mbak Ita dulu banyak loh yang terjadi di dalam buku-buku sebelumnya. Jadi bukan hanya kekocakan, kalau Bang Ica kan biasa lah ya kocak. Kalau Mbak Ita tuh semuanya kena. Sedihnya ada, cinta-cintaannya juga ada. Nah, Mbak Ita, aku sebutin profil kamu terlebih dahulu ya. Boleh. Mbak Ita sendiri lahirnya 9 Oktober 19. Sebutin tahunnya Mbak? 67. Iya, Litlan ya. Oktober nanti 45 tahun. Orang bilang life begin at 40, tapi keriput datang di bawah 40. ada sahabat saya tuh datang ke Bukan malah. Aduh. Ini pasti warga Jakarta sejati. Karena macet. Dia orang Tangerang sama saya. Dia nggak boleh bilang karena macet dia telat. Emang dia berangkatnya dari tadi juga udah lama. Jangan nyalain Jakarta, enggak. Gak boleh nyalain Jakarta loh. Iya. Selamat sore semua. Maaf agak telat. Nggak apa-apa. Mungkin Mbak Ita tadi dari awal udah mungkin yang ngejelasin kalau kita adaptasi dari event ubak-ubak ya, usul begini usul begitu tentang Jakarta. Kalau kita baca sama Mbak Ita itu mungkin ada ribuan ya, ada ribuan umpatan orang Jakarta kepada Jakarta ya. Dan saya baca kayaknya sayang ya Kita kebatinan banget. Jadi segala hal yang bisa abadi mungkin saya pikir dibukukan gitu. Nah ini menarik, boleh nggak kita langsung masuk ke workshopnya ya? Sekalian yuk dijelasin pakai board aja. Teman-teman mau lihat langsung ya? Nah, ini mereka wajah-wajah yang sudah menantikan kamu menggambarkan. Boleh membaca berdiri sedikit. Saya gambar apa nih? Contoh ketika kamu ngambil karakter, kalian mau siapa? Boyband udah, ya. Banci Kaleng udah pernah digambar beliau. Kita menggambar karakter seseorang punya ciri khas. Cara kamu explore mendalami karakter tersebut seperti apa? Mau kamu yang milih atau penonton milih karakternya? Atau kita pilih dari penonton? Iya penonton deh. Mau apa? Mau karakter apa? SBY. SBY Pak, gimana? Boleh. Boleh, yuk kita lihat. Ini dia. Kamu kalau menggambar awalnya dari apa? Tetap dari mana? Semua kenapa mata? Bisa di. Kalau kenalan sama orang apa yang dilihat pertama? Mata. Bisa, gue mancing-mancing aja sih sebenarnya. Dan karakter di Jakarta sendiri, Jakartaku Harapanku, di sana ada ibu-ibu yang kayaknya ibu-ibu dari keluarga menengah ke bawah. Ada mbak-mbak SPG juga lu gambarin ada di situ, sampai abang ojek. Nah, karakter krusial yang sering sekali muncul di dalam itu ialah si ibu-ibu yang tadi saya bilang. Kenapa memilih ibu-ibu ini yang kayaknya banyak ngomong banget di buku ini? Karena saya tinggal di Jakarta yang padat ya, pinggiran, dan itu banyak sekali ibu yang tipikalnya kayak gitu yang udah saya bilang terekam bener ya. Terekam langsung ya. Kalau yang Parlente dia detil banget sampai tipe-tipe tasnya dia gambar, berliannya segede-gede enggak. Nah sekarang kita ambil tokoh yang sepertinya berperan penting sekali di dalam buku ini dan sering sekali muncul ya. Tadi saya bilang ibu-ibu. Ibu-ibu boleh dimulai. Nah, itulah yang menarik dari seorang Micha. Dia bisa mengangkat karakter dengan sangat spesifik. Dipilihlah si ibu-ibu ini tadi, abang-abang ojek yang jadi cover di depan. Itu abang ojek atau bukan nih ngomong-ngomong, saya menduga aja nih. Abang-abang ojek. Ini siapa yang ingin bertanya? Banyak. Silakan Mbak Ita yang pilih deh. Yang dari depan udah, dari belakang boleh ya Mas ya? Yang perempuan deh, ibu yang baju hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh dia lihat kamera. Nama saya Lina dari Tanjung Priok. Aku cuma mau nanya tentang pelestarian lingkungan tuh. Kita kan berkonsep sekarang ada
go green segala macam, green building, green economy. Tapi tentang tema untuk Jakarta harapanku kayaknya nggak pas. Seharusnya maaf ya, Jakarta kita harapan kita semua untuk Jakarta yang lebih baik, bebas polusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ya Mbak ya, pantasnya Jakarta kita harapan kita. Kalau kita udah langsung bikin judul Jakarta kita harapan kita itu kayak nyuruh gitu Mbak ya. Ini kita punya, lu beginiin dong, nggak apa. Jakartaku harapanku mulai dari aku gitu. Buat aku nih Mbak, Jakarta ini seksi-seksi garam gitu ya. Menggoda banget, orang datang aja ke sini gitu ya. Banyak orang sekolah ke sini dari daerah udah berhasil jadi sarjana, mau pulang ke kampung membangun kampung enggak. Malah nyepitin Jakarta terus. Tetap susah di Jakarta masih mau, padahal pulang di kampung asik gitu ya. Kacau. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Cewek deh boleh. Ibu pakai jilbab Yang Mbak orange dari tadi. Ibu dari tadi lo sudah ada di sini. Terima kasih. Saya hanya mau tanya sama Mbak Tita sama Mas Mice. Pernah gak ke puskesmas dengan biaya 2.000 cabut gigi? Pernah gak merasakan? Itu alat semprotnya itu semprot buat apa namanya? Buat biusnya. Keluar saja tidak ke depannya mungkin kalau ada pengobatan murah nyaman juga buat warga miskin. Yang kedua, plastik, beli plastik bayar. Bu. Sama rokok kalau bisa 100.000 Bu, itu rokok saya Bu. Dan yang rokok tuh bayar di Bu. Harus tuh 5 bat 1.500.000. Bayar di tuan umum. Mungkin mulai diterapkan di sini. Betul Bu, tepuk tangan Bu. Ibu harus jadi gubernur Bu. Terima kasih. Gubernur Banten Bu, jadi saya warganya. Oh, nama lagi Bu, atut dong. Makasih ya Bu, ini benar kok Bu, di luar negeri emang kita harus bayar, bawa sendiri dan plastik-plastiknya juga dibuat mahal, hal-hal yang membuat orang boros itu dibuat mahal, bener Bu. Siapakah? Siapa nama lengkap Bung Karno? Nah, ini kenapa jadi sejarah Bu? Soalnya ada yang pas waktu saya tanya di kuis di anak kampus, siapa nama lengkap Bung Karno? Soekarno-Hatta katanya. Itu kan. Di sini siapa yang tahu nama wakil gubernur kita sekarang? Ah, ayo, Ibu. Jawabannya apa? Rianto. Yang lengkap namanya. Ya itu aja taunya. Rianto. Ya nggak apa-apa deh, teman-teman ya. Tapi Iya, dua lagi. Dua orang beruntung hadiah. yang baju orange deh kesian dia, yang lain kan ketawa dia cuma gini. Yang mana ya? Coba angkat tangan yang mau dapat dari Mas Mica langsung. Hah? Yang ada jangan segini. Baju garis-garis biru. Ya. Ngomong apa? Ya, selamat. Terima kasih banyak boleh berdiri untuk kedua pembicara kita. Di tengah boleh. Terima kasih banyak kita sendiri. Mas Mica juga. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Ingat, Jakarta itu milik kita bersama. Bukan cuma milik pemerintah, tapi milik kita semua. Sebagai warga Jakarta, yuk jaga, rawat, sayangi Jakarta. Jakarta maju terus. Dan kita harus selalu optimis. Kota Jakarta bisa jadi contohan. Kota percontohan yang keragaman suku dan budaya hingga menjadi kota yang berkualitas, diperhitungkan dan menjadi nomor 1. Selamat membaca buku kita. Silakan. Dan yang mau foto bareng, tanda tangan yuk di pojokan sana ya. Terima kasih banyak untuk segmen ya Bang Wija. Kita ketemu lagi di bawah. Acara Jakarta Book Fair, terutama panggung utama, terutama ketika ngobrol bareng Mica sama Mbak Ita, soalnya MC-nya, Terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi udah datang. Yang pasti Jakarta Book Fair memang selalu dinantiin tahun lalu dibandingin tahun ini. Memang booth-boothnya juga sudah tambah rame, tambah banyak. Yang paling menyenangkan ketika kalau kita bedah buku, kita bisa ngobrol dan ketemu langsung sama penulisnya. Seru-seru. Ya, saya Ratna Puspitasari, sedang berkuliah. Menurut saya cara bedah buku bareng Mbak Ita sama Mas Mica itu keren banget. Bisa membuka wawasan kita tentang Jakarta itu apa sih. Sebelumnya kan kita cuma bisa ngomel-ngomel, cuma bisa ngeluh tanpa ada perubahan sama sekali. Jadi bedah buku kali ini the best deh. Saya Dia Pusasari, sedang kuliah. Menurut saya buku ini tuh bagus banget, nambah inspirasi, apalagi buat kita yang lagi kuliah yang harus punya inspirasi banyak. Ya nama gue Daya. Buat acara ini bagus sih. Satu karena emang gue selalu ngikutin dengan bukunya si Mica ya tentang Jakarta. Paling enggak dia nggak ngajarin orang secara mendikte tapi lebih gampang.
karena karikatur itu lebih mudah untuk ditanggap sama orang-orang dan memang sangat-sangat apa adanya. Ya Jakarta ya ini adanya gitu loh. Nah, kota Jakarta ya dengan solusi-solusinya segala macam, dengan banjir kanalnya, semua pun pasti akan mengerti kok.